rindu sungaimu jiwaku rindu engkau. Telah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Telah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Berdiri rindu sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu.
Terima kasih Tuhan, Engkau-lah yang amat sangat berarti di dalam kehidupan kami. Terlebih di saat-saat seperti sekarang ini ya Bapa, Engkau menjadi segala-galanya di dalam kehidupan ini. Di tengah-tengah kondisi dan situasi bagi bangsa di mana baru menghadapi suatu musibah yang banyak orang menjadi takut dan cemas. Namun pada kesempatan hari-hari ini ya Tuhan, kami mendekatkan lebih lagi kepada Engkau, karena Engkau-lah penolong kami. Engkau-lah tempat kami berlindung, Engkau-lah tempat kami untuk mengadu. Dan pada kesempatan hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi bagian amat sangat penting di dalam hidup kami, supaya kami menjadi tenang, kami menjadi kuat, kami menjadi teguh di dalam kami mengiring dan melayani Engkau. Engkau menyingkapkan satu rahasia firman-Mu melalui lidah hamba-Mu. Terima kasih Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu yang saat ini mendengar di rumah melalui siaran ini Tuhan. Engkau juga memberkati secara pribadi lepas pribadi. Biarlah kebangkitan Yesus Kristus akan mendorong suatu semangat yang baru, mendorong kekuatan yang baru, mendorong hidup yang baru, terlebih menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan akan sabda firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara baik yang ada di gereja ini yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus, maupun jemaat-jemaat yang saat ini berada di rumah dan menyaksikan siaran ini. Kami mengucapkan juga selamat berbahagia selama kita mendengarkan akan firman Tuhan. Pada hari ini kami akan menyampaikan suatu berita yang amat sangat penting bagi kita, bahwa Paskah memberi suatu pengharapan bagi kita semua. Kita akan lebih dahulu membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-1 mulai. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara telah meninggal. Puji bagi nama Tuhan. Rasul Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Korintus, memberikan suatu pesan yang sangat penting. Mengapa demikian? Tentang kebangkitan itu ditekankan melalui khotbah Paulus di dalam sidang jemaat yang ada di Korintus melalui surat ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kami kasih, bahwa dalam pemandangan baik itu orang Yunani, baik itu orang Yahudi, memiliki pandangan tentang kebangkitan manusia itu berbeda. Kalau orang Yunani
memiliki pandangan, pengertian bahwa kebangkitan itu ada, tapi perlu diperhatikan ada suatu perbedaan. Di mana pandangan orang Yunani, kebangkitan bagi orang-orang yang mati, di sana dikatakan bahwa kebangkitan itu hanya melalui bahwa tubuh itu tidak akan mengalami suatu kebangkitan. Dia merasakan bahwa tubuh ini menjadi hambatan bagi jiwa untuk masuk dalam suatu kehidupan yang akan datang. Jadi tubuh yang kita miliki menurut pandangan daripada orang Yunani itu menjadi hambatan untuk kebangkitan akan jiwa kita masuki akan alam yang selanjutnya. Begitu juga orang Yahudi memiliki pandangan juga yang berbeda, bahwa tubuh ini, tubuh jasmani ini juga akan mengalami suatu kebangkitan dan jiwa itu juga mengalami. Tapi bagi orang yang percaya dengan Kristus amat sangat penting untuk tentang kebangkitan Kristus itu. Bagi pandangan Kristen bahwa kebangkitan itu adalah kebangkitan bukan tubuh jasmani ini, tapi adalah tubuh rohani. Sebagaimana Rasul Paulus ini suatu pandangan, di mana apa yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus ini penting, bahwa ayat yang pertama dan kedua di sana katakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu diingatkan kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Inilah diingatkan tentang persoalan kebangkitan yang dipahami oleh bangsa-bangsa, bahkan banyak pemahaman-pemahaman yang jauh berbeda dengan pemahaman kebangkitan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Rasul Paulus menyatakan untuk menangkal akan paham-paham yang demikian, dia tekankan bahwa apa yang telah disampaikan tentang Injil itu, bahwa kamu melalui Injil itu diselamatkan asal kamu teguh berpegang, teguh di dalam Injil. Kita mengerti bahwa ada suatu hal yang Tuhan pesankan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini, sehingga manusia itu mengalami yang namanya akan kematian. Pemahaman ini timbul, ada sesuatu kegelisahan di dalam memahami akan manusia setelah mati, sehingga paham itu akan menjadi berbeda. Tapi Alkitab memberikan satu jawaban yang pasti bahwa Yesus yang telah mati memberikan suatu kehidupan di mana di dalam 3 hari tadi dia katakan dia bangkit dari antara orang mati. Inilah pemahaman-pemahaman yang dialami oleh berbagai-bagai bangsa di muka bumi ini. Mari Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kembali bahwa ayat yang ketiga di sana katakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan. Pesan tentang kebangkitan adalah sesuatu yang penting disampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Pemberitaan tentang kematian Yesus membuat sesuatu yang bagi
menjadi ketakutan, kehilangan pengharapan. Mulai Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia diadili bahkan mati di kayu salib. Itulah harapan para murid menjadi hilang. Karena dia mengharapkan sesuatu, Yesus akan menjadi raja. Dia adalah Mesias. Tapi apa yang terjadi? Harapan itu akhirnya musnah. Akhirnya hilang dengan sendirinya. Yaitu pada Minggu pagi, di mana para murid juga menyaksikan bahwa kubur itu kosong. Dan di sana dikatakan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan Rasul Paulus sendiri dia katakan, dia memiliki suatu pengalaman yang pribadi dengan Allah, bahwa Yesus Kristus telah mati oleh karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bukan sesuai dengan cerita-cerita atau dongeng-dongeng, tapi Yesus menebus dosa-dosa manusia yang mati. Sesuai berarti itu bahwa kitab suci menerangkan jalan apa yang dialami oleh Yesus. Dan ayat yang keempat di sana katakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab. Dia telah dikuburkan, dia telah mati, bahkan hari ketiga dia bangkit. Ayat 4, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ini memberikan pengharapan. Betapa pentingnya hari-hari ini Bapak Ibu kehilangan pengharapan. Dengan kondisi yang kita alami, semua menjadi sulit dan sebagainya, usaha menjadi sulit dan sebagainya. Tapi mari dengan kebangkitan Yesus Kristus, dia tidak akan membiarkan umat-umatnya berjalan sendiri. Dia akan menyertai. Sebagaimana para rasul ini, Kefas atau Petrus, dia melihat dengan nyata bertemu dengan Yesus Kristus setelah dia bangkit dari antara orang mati. Juga 12 murid, bahkan 500 orang yang juga melihat tentang Yesus sudah mati. Dari kebangkitan ini membawa suatu pengertian, memberikan suatu jawaban tentang kegelisahan yang terjadi masa itu, yaitu tentang kematian, yaitu tentang sudah mati mau kemana. Ada satu kehidupan yang baru. Alkitab katakan bahwa tubuh jasmani ini adalah tubuh jasmani yang lemah. Dan tubuh rohani itulah yang memberikan suatu kesaksian apa yang dialami oleh Yesus Kristus, yang tubuh yang telah diubahkan. Kekristenan kita bahwa kebangkitan adalah kebangkitan tubuh yang telah diubah oleh Allah. Dan kita bersyukur, kita berterima kasih. Ada sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca ayat yang ke-7 ke-8, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktu. Paulus sendiri juga menyaksikan, dia berjumpa dengan Yesus, melihat Yesus telah mati, melihat Yesus telah bangkit. Dia berada di dalam pertemuan dan dipakai oleh Yesus menjadi alatnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau kita melihat akan kebangkitan, tentang kebangkitan tubuh Bapak Ibu yang saya kasihi, perhatikan ayat yang ke-35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana
orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Pemahaman ini menjadi pemahaman yang akhirnya terjawab di dalam kitab suci, yaitu ayat yang ke-36. Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuh itu sendiri. Bukan semua daging sama dengan daging manusia, lain dari daging binatang, lain daripada daging burung, dan daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemudian tubuh surgawi lain daripada tubuh kemuliaan tubuh duniawi. Saudara itu yang terkasih, yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus menjelaskan begitu luar biasanya tentang akan kebangkitan manusia, yang dibangkitkan bukan tubuh jasmani, tapi tubuh rohani. Oleh karena itu, mari kita membangun tubuh rohani ini. Perlu kita terus-menerus mendekatkan diri dengan Tuhan, supaya kita dibentuk dan dibangun menjadi suatu kehidupan yang kelak menjadi hidup yang berkenan bersama-sama dengan Allah. Mari Bapak Ibu yang saya kasihi, bahwa kebangkitan Yesus memberikan suatu kemenangan bagi kita orang-orang percaya. Terlebih juga apa yang dialami oleh Rasul Paulus tadi, dia mengalami pengalaman pribadi dengan Allah, bahwa Yesus Kristus benar-benar telah bangkit. Ada cerita bahwa Yesus tidak bangkit diganti orang lain. Itu cerita, tapi Alkitab menjelaskan kepada kita dengan terang gamblang bahwa Yesus pada minggu-minggu pagi, para murid yang melihat kubur itu benar kosong, itu membuktikan Yesus telah bangkit. Dan betul, seusai itu Yesus berulang kali menampakkan diri, bukan dengan tubuh seperti semula, tapi tubuh yang telah diubah, tubuh kemuliaan. Itulah yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu yang saya kasih. Mari kita hari-hari ini terus meningkatkan hubungan kita dengan Allah, baik melalui pujian, doa, penyembahan, mendengarkan firman Allah yang sanggup membangun tubuh rohani kita, membangun kehidupan kita di dalam masa yang akan datang. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita renungkan bahwa kebangkitan Yesus bukan membawa kematian, bukan membawa kecemasan, tapi justru kebangkitan Yesus membawa suatu pengharapan hidup yang baru. Dalam usaha pekerjaan, Bapak Ibu enggak usah takut, Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai, ya apa yang Bapak Ibu lakukan, Tuhan akan memberkati lipat kali ganda. Puji Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kami sungguh bersyukur, kami bangga punya Allah yang telah menjadi teladan bagi kami, untuk kami lebih diyakinkan lagi tentang keadaan manusia pada zaman-zaman yang akhir ini. Kami akan mengalami sesuatu kebangkitan sebagaimana Engkau bangkit dari antara orang mati. Engkau memberikan akan suasana yang baru, memberikan suatu pengharapan yang baru bagi kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Mari Bapa, Engkau lawat bangsa kami, Engkau memulihkan bangsa kami, Engkau memulihkan ekonomi
bangsa kami. Mari Tuhan turut bekerja dalam kehidupan baik melalui presiden, wakil presiden, para menteri, seluruh aparat keamanan, bahkan seluruh masyarakat, warga di negeri yang kami kasih ini. Kami minta Tuhan dengan belas kasihan-Mu, biarlah wabah ini yang ada di bumi Nusantara ini, dalam nama Tuhan Yesus Engkau hancurkan, Engkau hancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus, wabah virus COVID-19 ini Tuhan Engkau hancurkan, sehingga Engkau memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan dan teguhkan bagi bangsa kami untuk tetap memiliki pengharapan kepada Allah yang